Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mentor Kak Alisa, dan nama kelompok kami adalah Tijas. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Rancangan Bangunan Sistem Monitoring Atlet dan Gerak Efektif Rutin atau disebut MAGER untuk olahraga pentathlon berbasis website. Nah, website ini kami rancang bertujuan untuk membantu atlet pentathlon dalam membantu aktivitas latihan, perkembangan performa, serta menjaga konsistensi latihan melalui sistem monitoring berbasis website. Sebelum memasuki pemaparan materi presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Kaila. Saya Mandar Asabiki. Saya Cindy Fitri Laksono. Saya Kesha Nabil Sinaga. Saya Farhan Saya Wana Febrian. Ridwan. Saya Rudidawan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai presentasi kami. Yang pertama, yaitu Big Idea. Nah, Big Idea itu ide utama kita membangun website ini, yaitu untuk mengintegrasikan poin produktivitas, sport, tracking, dan juga kesehatan dalam satu platform digital untuk membantu atlet pentathlon berlatih secara lebih terarah dan juga mencapai performa terbaik. Untuk poin produktivitas ini dalam website ini berarti bagaimana atlet dapat memanfaatkan waktu latihan secara lebih efektif dan konsisten. Dengan adanya pencatatan aktivitas dan target latihan, atlet dapat mengelola jadwal serta mengevaluasi perkembangan secara rutin. Untuk poin sport, pada website ini berfokus pada olahraga pentathlon yang terdiri dari beberapa cabang olahraga, yaitu ada renang, lari, nembak, anggar, dan juga obstacle. Nah, karena latihan yang dilakukan ini cukup kompleks, maka atlet membutuhkan media yang dapat membantu mengelola seluruh aktivitas latihannya dalam satu tempat. Untuk point tracking, fitur tracking ini memungkinkan pengguna mencatat hasil latihan, memonitoring progres dari waktu ke waktu, serta melihat pencapaian target yang telah ditentukan. Dengan data yang tersimpan, evaluasi latihan menjadi lebih mudah dan juga objektif. Nah, untuk poin health, selain meningkatkan performa olahraga, website ini juga mendukung aspek kesehatan dengan membantu pengguna menjaga konsistensi aktivitas fisik dan memantau kebiasaan latihan. Hal ini dapat mendorong pola hidup yang lebih sehat dan juga seimbang. Oke, selanjutnya. Oke, izin melanjutkan untuk di bagian user persona sendiri, yaitu pada tahap ini kami mengidentifikasi dua pengguna utama dalam sistem, yaitu atlet dan pelatih. Dari hasil analisis, kami menemukan tujuan permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan masing-masing dari pengguna. Nah, untuk goals-nya tersendiri, yaitu untuk atlet, tujuan utama mereka yaitu agar tidak melewatkan jadwal latihan dan dapat mengetahui waktu istirahat dengan baik. Kemudian sedangkan bagi untuk pelatih, mereka membutuhkan cara yang lebih efektif untuk mengelola jadwal dari cabang olahraga serta memantau perkembangan atlet secara berkelanjutan. Kemudian untuk masalah yang dialami yaitu dari sisi atlet tersendiri, permasalahan yang sering terjadi yaitu adalah lupa terhadap jadwal latihan dan terkadang terjadi bentrok jadwal. Sementara itu untuk pelatih tersendiri yaitu menghadapi kendala berupa jadwal yang sering berubah dan data latihan yang masih tersebar sehingga sulit dipantau secara terpusat. Kemudian untuk kebutuhannya tersendiri yaitu berdasarkan dari permasalahan tersebut, atlet membutuhkan fitur kalender latihan, pengingat atau reminder otomatis, serta monitoring progres latihan. Kemudian sedangkan untuk pelatih tersendiri yaitu membutuhkan rekap data latihan, statistik pengembangan atlet, dan fitur monitoring recovery agar kondisi atlet dapat dipantau dengan lebih baik. Dengan memahami tujuan permasalahan dan kebutuhan dari kedua pengguna tersebut, sistem yang kami kembangkan diharapkan dapat membantu proses pengelolaan latihan menjadi lebih terstruktur, efektif, dan mendukung peningkatan performa atlet. Nah, berikutnya ada bagian problem statement. Problem statement ini adalah ringkasan dari user persona dari masalah yang tadi disampaikan di user persona dan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan beberapa atlet. Untuk problem statement sendiri adalah admin atau pelatih olahraga mengalami kesulitan dalam mengelola data atlet, menyusun jadwal latihan, serta memantau aktivitas latihan karena belum adanya sistem digital yang terintegrasi dalam satu platform. Dan berikutnya ada juga pengelolaan jadwal latihan masih dilakukan secara manual, data latihan tersebar di catatan pribadi atau spreadsheet sederhana, dan jadwal sulit dipantau secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu Find Out Solution. Sebagai Find Out Solution, kami mengembangkan aplikasi manajemen jadwal latihan
yang membantu atlet dan pelatih mengatur program latihan secara lebih terstruktur. Dan ini dilengkapi dengan berbasis alarm prioritas tinggi sehingga pengguna tidak melewatkan latihan penting. Selain itu, kami menyediakan modul pelatihan khusus untuk cabang olahraga lari dan renang yang terintegrasi langsung dengan pemantauan progres. Untuk mendukung pelaksanaan jangka panjang, aplikasi juga mengimplementasikan konsep profesional periodization yang membantu siklus latihan dan pemulihan secara optimal. Dengan solusi ini, proses latihan lebih terpantau dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang front end dari website Mager. Nah, berikut merupakan landing page-nya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba login ke dalam dashboard admin. Nah, berikut merupakan dashboard admin. Di dashboard admin, admin dapat melihat informasi user, statistik pengguna user yang baik dari yang biasa dan premium, serta kursus yang ada di dalam Mager sendiri. Baik, selanjutnya ada di manajer pembayaran. Di sini admin dapat melihat total pendapatan, transaksi berhasil serta yang pending. Lalu admin juga dapat melihat riwayat transaksi, baik yang ini juga sudah dapat dipilih. Lalu selanjutnya admin dapat mendownload rekap pembayarannya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, di sini sudah ada contohnya rekap dalam bentuk PDF. Lalu selanjutnya metode pembayaran aktif, admin dapat menambahkan metode pembayaran baru seperti contohnya di sini. Kita akan menambahkan. Nah, metode sudah bisa ditambahkan. Lalu ini sebagai contoh sudah bisa untuk diubah. Nah, berikut sudah berubah ya. Lalu selanjutnya ke dalam manajemen kursus. Nah, di sini admin dapat melihat kursus yang sedang dibuat dan yang sedang aktif dan yang biasa serta premium. Lalu juga sama seperti sebelumnya bisa mendownload versi PDF dan CSV. Nah, di sini sudah terdownload ya. Oke. Selanjutnya di manajemen user, admin dapat melihat user yang aktif dan yang sedang offline atau suspend. Sebagai contoh, kita akan menambahkan user baru. Oke. Nah, sudah masuk ke dalam database yang sudah dibuat. Nah, contoh di sini di edit profile sudah ada status akunnya dan ini juga sudah bisa diedit. Contoh saya akan menambahkan gambar ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, sudah berubah. Nah, di sini akun sudah bisa dinonaktifkan. Nah, ini juga diberikan alasannya. Bisa kembali. Lalu di sini sudah masuk ke dalam akun yang suspend. Di sini juga bisa mendelete salah satu akun-akun yang disuspend. Nih, sudah hilang. Nah, berikut lanjut ke pengaturan. Nah, di sini admin juga bisa mengubah nama lengkap dan emailnya, lalu juga bisa mengubah notifikasinya. Jadi contoh ini simpan, oke, sudah berubah. Nah, kurang lebih contoh seperti itu. Nah, baik, sekian dari saya untuk landing admin, page admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke page user. Di sini ada login dan register. Apabila belum punya akun, dia bisa register. Karena kita udah punya akun, langsung aja kita login menggunakan akun Google. Di sini kita langsung dialihkan ke page dashboard dari si user. Di sini dia ada welcome card gitu, terus ada readiness-nya, ada next session card-nya. Di sini ada sesi berikutnya dalam 1 menit, yaitu lari, ada waktunya, intensitas, dan lihat jadwal. Di sini ada goals hari ini yang udah selesai, yang dijadwalkan sama aktif. Lalu di sini ada chart juga untuk dalam seminggu terakhir. Di sini ada 1 karena baru aja menyelesaikan latihan hari ini. Lalu di sini kita bisa lihat jadwal. Di sini ada tentang jadwalnya itu, yaitu ada waktu, jenis latihan, dan intensitasnya. Kita bisa lihat mulai latihan. Di sini tuh ada page kalender, yaitu dia munculin tentang kalender gitu. Tentang jadwal-jadwal kita.
bisa di next bulan dan sebelumnya. Lalu di sini juga bisa ada tambah program, yaitu misalkan untuk besok tanggal 20, jam 9 sampai jam 11 nggak apa-apa, nyala tembak. Ingatnya aktif 30 menit sebelum. Sukses, maka dia munculin jadwal untuk besok. Nah, di sini ada premium, yaitu tentang untuk akun-akun yang udah premium. Di sini karena belum premium, maka dia belum aktif. Maka kita skip dulu, langsung ke sini, ke course. Di sini juga ada dia next session card-nya. Di sini ada countdown untuk course berikutnya, itu 13 jam. Ada lihat jadwal, ada readiness-nya, terus ada peringatan pemulihan. Lalu di sini juga ada goals hari ini, yaitu di sini ada yang tadi juga selesai sama sedang berlangsung. Lalu di sini juga ada course-course yang tersedia. Misalnya kita ambil yang ini. Di sini ada video introduction. Sini kita masih ngambil dari YouTube. Lalu sini ada modul tersedia 1. Kita lihat latihannya di sini. Misalnya mau operan. Terus ada yang kedua ada pacing You've control. probably seen illegal. Dan apabila kita sudah menyelesaikan modul ini, kita bisa pencet selesai. Nah, di sini kita bisa ke rekap latihan. Karena di sini yang baru selesai cuma 1, yang ini, maka di sini cuma munculnya 1. Yaitu total waktu selesai 1, sesi terbarunya itu renang. Di sini juga bisa kita filter sebenarnya ada 7 hari terakhir, bulan ini, dan semua. Dan bisa kita ekspor. Contoh kita ekspor ke PDF. Bisa kita lihat di sini muncul rekap latihan di 19 Juni, aktivitasnya, dan lain-lainnya. Oke. Langsung aja kita mungkin cobain yang premium ya. Di sini karena belum bayar, maka dia nggak bisa akses. Kita aktifkan premium, kita bayar sekarang. Di sini kita menggunakan payment gateway Mitrans. Kita coba misalnya BCA Virtual Account. Oke, sukses. Status. Dan pembayaran berhasil. Maka di sini akan kebuka periodisasi profesionalnya dan statusnya berubah jadi aktif. Bisa kita lihat juga invoice-nya. Dan bisa kita download. Lalu course yang tadi berubah menjadi kebuka dan menjadi tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat seperti ini. Ini sama aja kayak yang course tadi sebenarnya. Cuman ini tipenya premium, yang di sini tipenya free. Nah, di sini nanti dia bakalan munculin jadwal pemulihan. Contoh yang tadi kita udah aktif, maka kita cobain. Kita coba ubah jadi selesai. Satu-satunya selesai. Dan di sini terdapat tampilan penjadwalan pemulihan, yaitu hari istirahat aktif. Besok jam 4. Dan di kalender dia bakalan muncul istirahat aktif. Dan di dashboard-nya ini juga bakal berubah jadi 2. Di sini juga ada pengaturan untuk ubah foto, nama, nomor telepon, dan email. Contoh di sini Farhan Maulana. Lalu di sini ada dukungan untuk laporkan masalah. Misalnya pertanyaan akun. Laporan berhasil dikirim tipenya ke jauh. Maka laporan telah berhasil kita kirim. Lalu di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Kita juga bisa search misalnya. Terus lihat semua dokumentasi. Mungkin itu aja untuk page user. Selanjutnya kita beralih ke page pelatih. Di sini kita udah punya akun page pelatih. Di dashboard pelatih, kita di sini ditampilkan ada card-card, yaitu total atlet, total course, total schedule. Terus di sini juga ada jadwal terbaru per pengguna. Nah, ini jadwal yang tadi kita barusan. Evan Maulana, aktivitasnya lari, tanggal 19 Juni, durasinya 3 menit. Intensitas 61 telah selesai. Di sini juga ada tombol add course sama add calendar. Apabila kita pencet, maka dia ke kalender. Ini sebenarnya sama aja kayak di user. Bedanya di sini dia nampilin jadwal-jadwal seluruh atletnya. Sama di sini dia bisa milih tambah programnya ke target atlet yang dituju. Misalkan targetnya nih, yang tadi kita user tadi, Farhan Maulana F, untuk hari Sabtu misal. Jamnya tetap sama, misalnya renang, heavy, add. Dan statusnya sukses setelah berhasil ditambahkan ke akun user tersebut. Lalu di sini juga ada manajemen kursus. Terdapat daftar modul free dan premium, kita bisa tambahin di sini.
isi info-infonya dan lain-lain, tambah modul segala macam. Lalu di sini ada manajemen user, kita bisa lihat akun-akunnya dan berdasarkan readiness-nya. Di sini ada total 20, total ada 20, yang optimal readiness-nya ada 2, sedang 2, rendah 0. Terus bisa kita filter juga, yang readiness-nya optimal ada 2, yang sedang ada 2 juga, rendah nggak ada, belum ada data ada banyak. Kita bisa search juga misalnya. Nah, lalu di sini dia juga pengaturan akun kayak tadi untuk kita edit-edit. Ini juga sama. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.